Ada anak muda ajaib dari Tasikmalaya 40 hari dapat mobil. Ya 70%-nya takut ditipu. Cuman belum punya modal. Di online. Di online aja. Justru teman-teman malah nyinyir. Kerja diteriakin Pak Eko gitu. Pak Eko gitu kan. Itu udah makanan harian saya waktu itu. Di PTBes kalau kita gabung tapi kita setengah-setengah, maka hasilnya juga setengah-setengah. Berarti kalau kita fokus, hasilnya juga kan fokus begitu masuk rekening kita gitu kan. Sekarang udah proses 4 tahun ini. Apa aja yang bisa Kang Acep raih nih selama ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saiful Milah. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini luar biasa saya kedatangan tamu istimewa, salah satu tim reseller saya yang dulunya seorang mantan tukang cuci piring. Ya, dan alhamdulillah sekarang kehidupannya perubahannya jauh lebih luar biasa. Dan sekarang udah bisa beli mobil, ya, cash juga, kemudian bisa bangun rumah, dan insya Allah nanti mau berangkat ke Tanah Suci bersama keluarganya. Dan itu semuanya cash ya. Dan siapa lagi kalau bukan Kang Acep Zainal Mutakin. Alhamdulillah. Siap. Gimana kabarnya Kang Acep? Alhamdulillah bos, sehat. Masya Allah, luar biasa. Merdeka Ya, merdeka dari hutang dan riba. Oke. Nah, ini kita Kang Acep boleh berbincang-bincang nih pengalaman Kang Acep ya selama menjalankan bisnis PTBes ini. Jadi dulu Kang Acep itu waktu gabung di PTBes ini posisi lagi ngapain Kang Acep? Dulu berawal dari keterpurukan ya, 6 tahun jadi karyawan, belum bisa merubah kehidupan. Pernah juga Kang Isan saya jadi tukang cuci piring, tapi sebelum itu jadi tukang jahit dulu. Tukang jahit pernah. Tukang cuci piring pernah. Tukang cuci piring pernah. Bahkan jadi koki juga pernah. Jadi koki juga. Wah, jago masak ya. Nah, itu ceritanya. Alhamdulillah itu pengalaman hidup. Tapi 6 tahun berjalan belum bisa merubah kehidupan. Belum bisa ataupun mencapai impian, belum bisa. Hingga akhirnya sebelum tidur, nah kebetulan jam 10 malam itu saya baru pulang kerja. Pulang kerja, scroll di YouTube kan. Yeah. Ada anak muda ajaib dari Tasikmalaya 40 hari dapat mobil. Nah, yang jadi upline-nya Kang Isan, Mas Dhani Abdul Ghani. Di situ karena memang saya dari Tasikmalaya hijrah ke Jakarta, serasa kok orang kampung saya juga ada yang sukses gitu. Ceritanya jadi, gitu. Penasaran gitu ya? Penasaran, tapi ya 70%-nya takut ditipu. Takut. Ya sama lah, karena kan biasanya di media online tuh ya kan bisa bermata dua gitu. Betul. Ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Kadang sangkaannya itu rata-rata orang ke hal yang buruknya. Kadang dari hal yang buruknya itu kita terlalu pede juga. Betul. Ya. Belum tentu dia itu buruk. Betul. Nah, jadi dari sanalah awalnya ya. Ya, jadi dari rasa takut ditipu itu besoknya kerja lihat YouTube karena memang udah saya subscribe. Jadi ketika ada notif baru, saya dapat info gitu kan dari channelnya Pak Dhani itu. Ya. Nah, kok makin hari makin rame gitu kan. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi Pak Dhani. Oh gitu. Nah, begitu dihubungi, ya masih tetap gak percaya. Masih gak percaya, padahal udah menghubungi langsung. Karena logikanya gini, 6 tahun aja saya jadi karyawan, boro-boro beli motor mobil, gitu kan. Yang ada malah kredit gitu kan. Ini dibeli secara cash. Di situ penasaran. Tapi Bapak Ibu, yang saya alami ya Pak Isan, 5 bulan itu berlalu dari situ. Karena masih tidak percaya kan? Gak percaya, jadi plong, jadi 5 bulan tuh udah kerja lagi berarti ya? Betul. Ke habitat pekerjaan gitu kan. Hingga akhirnya Kang Dhani waktu itu 5 bulan bisa kebeli Pajero Cash. Oh ya. Di situ ada yang namanya mungkin jawaban dari doa-doa saya. Saya waktu itu ditakdirkan untuk menelpon beliau lagi. Hingga akhirnya saya gabung. Pada saya gak punya duit. Nah, malamnya saya ditelepon Kang Dhani, dijelasin ulang gitu kan. Kenapa tuh dari dulu gak gabung gitu kan? Kan saya. Kalau sekarang gimana? Sekarang udah 100%. Cuman belum punya modal. Gak punya uang. Berarti sama seperti kebanyakan yang lainnya. Betul. Ya. Pengen gabung tapi cerita saya bisa bergabung itu juga Kang Isan. Jadi sebelum gabung karena saya udah memantau ya 5 bulan memantau,
di YouTube ya, di sosial media yang lain, terutama di Facebook waktu itu saya pelajari, oh bisnisnya kayak gini, alurnya kayak gini. Hingga akhirnya belum gabung pun ya saya udah bisa nyari orang. Ataupun menginformasikan bisnis ini. Ya. Closing ya. Orang kepada nih gitu kan. Kan Kang Acepnya juga belum gabung. Itu awal-awal ceritanya. Hingga akhirnya masa iya sih mau didaftarin sedangkan Kang Acepnya juga belum gabung. Hingga akhirnya qadarullah ya waktu itu saya bisa bergabung dan waktu itu saya pinjaman jarak hari alhamdulillah saya kembalikan. Jadi modal pinjam ya, gabung modal pinjam 3 hari balik modal gitu ya. Karena terdorong kan. Belum gabung pun udah ada orang yang mau bergabung 2 orang. Jadi saya itu makin termotivasi. Itu kan awal cerita bergabung. Terus ketika awal cerita udah gabung nih, menjalankannya harus kayak gimana? Ya apa ya, masih putih abu-abu lah. Putih abu-abu. Ya. Buyang gitu ya. Iya, karena saya bukan pebisnis tadinya. Tukang cuci piring, Pak. Jadi waktu itu kan udah gabung tuh sambil kerja. Iya. Nah, posisinya ngejalaninnya apakah jalannya di online atau misalnya teman-temannya ini yang ada di lapangan sama Kang Acep itu dikenalin? Di online. Di online aja. Justru teman-teman malah nyinyir. Malah nyinyir. Nyinyir. Oh. Kenapa nyinyir? Kadang saya sambil kerja diteriakin Pak Eko gitu. Oh, Pak Eko gitu kan. Itu udah makanan harian saya waktu itu. Ya biasalah dinyinyirin sama teman-teman ya. Tapi Kang Acep ini bisa bertahan ini berarti kenapa kok bisa bertahan sampai saat ini? Singkat cerita, ada momen yang nggak bisa saya lupa sampai saat ini. Kang Dani nanya ke saya, Kang Acep suksesnya mau cepet gak? Di situ. Mau kata saya. Kalau Kang Acep mau sukses cepet, Kang Acep harus fokus. Nah, dari kata-kata fokus itu saya Kang Ihsan pelajari. Kalau di PTBes, kalau kita gabung, tapi kita setengah-setengah, maka hasilnya juga setengah-setengah. Berarti kalau kita fokus, hasilnya juga kan fokus begitu masuk rekening kita gitu kan. Hingga akhirnya saya izin sama keluarga, ternyata gak diizinin. Jadi mau resign gak diizinin juga? Gak diizinin, lebih berapa bulan ya. Jadi intinya setelah gabung, tidak fokus jalanin PTBes, karena ya masih terbagi pikiran dan waktu ini tuh. Nah setelah Kang Dani nanya seperti itu, baru saya memutuskan resign di pas sesudah THR-an. Saya ikuti arahan Pak Dani. Berapa bulan itu? Sampai resign. Jadinya akhirnya dari awal gabung sampai resign mau fokus tuh berapa bulan itu? Kurang lebih berapa ya? Adalah 5 bulanan. 5 bulan ya. Jadi 5 bulan mantau, gabung 5 bulan lagi itu baru setengah-setengah gitu ya. Baru fokus itu baru di fokus. Bulan berapa? Ya, 10 bulan berarti ya. 10 bulan setelah kenal bisnis ini. Jadi bagi rugi banget nih kalau teman-teman yang menunda karena saya udah ngalamin gitu. Rugi banget. Nah, hingga akhirnya saya fokus 2 bulan kerjakan bisnis ini, ikuti arahan. Ya, jujur aja Bapak Ibu, saya di rumah. Karena waktu itu saya sambil sama mertua. Ya. Lupa. Kadang saya makan juga di kamar, saking malunya saya. Nah, terus karena memang dorongan keadaan, ya saya prospek, saya bantu. Kadang saya ke rumah. Yang penting saya mah bisa tidur, bisa makan. Kumpulin aja calon mitra, saya yang prospek, saya yang presentasi, nggak apa-apa. Untuk nyambung hidup saya. Saking perihnya kehidupan waktu itu. Ya alhamdulillah ya Allah kasih jalan 2 bulan pertama kurang bisa achieve motor pertama. Masya Allah ya. Jadi semenjak resign 2 bulan fokus ya. Fokus bisa beli motor ya, tembus New Ambassador. Ya. Beli motor impian Pixen waktu itu. Oh, beli motor Pixen. Kalau dulu kerja beli motor apa? Mohon maaf saya sebutin mereknya. Jupiter MX. Nyicil tapi. Nyicil. Nah, tapi 2 bulan di sini fokus alhamdulillah. Motor ya Pixen secara cash. Dari sana lanjut lagi berarti ya, makin semangat lagi. Lanjut lagi, orang tua makin support, istri makin support, ya, teman juga makin support hingga akhirnya 4 bulan berjalan di tim kiri kanan saya ada yang bisa New Ambassador gitu kan. Di total 6 bulan fokusnya 6 bulan. Mobil bisa mendarat di itu Mobilio ya waktu itu. Mobilio putih. Dan itu proses dari pertama ya. Jadi gini, itu awalnya ya teman-teman. Nah, orang kan belum tahu sih apa yang dilakukan sama Kang Acep selama 6 bulan itu. Betul. Langkah-langkahnya harus kayak gimana? Kadang orang tuh taunya tuh hasil aja gitu. Langkahnya saya di mitra baru biasanya per 1 minggu 1 kali itu selalu ngadain yang namanya home prospek. Prospek. Offline dulu.
offline, door to door lah, kurang lebih seperti itu. Nah, mitra baru saya bikin home prospectnya. Ada mitra baru bikin home prospect di rumahnya, ataupun mereka mengundang ke rumah saya. Oh, berarti intinya Kang Acepnya ini udah siap pasang badan. Nah, betul. Oke, nah itu dari prosesnya berarti lebih banyak ngumpulin ya. Berarti ketika sambil kerja dulu sambil online, ketika fokus emang offline dulunya ya. Offline. Nah itu sekitar di tahun 2019 ya, 2019. Berarti sekarang kan udah mencapai hampir 4 tahun ya. Iya. Nah itu setelah offline berarti Kang Acep itu udah punya mobil, mainnya juga offline lagi ya? Main offline lagi, justru saya malah ditegur kan sama Kang Isan, leader demplot katanya. Masih ingat saya? Ya. Zaman eco farming dulu kan saya nyemprot ke sawah, ke sana kemari, makanya ditegur sama Kang Isan. Kata Kang Isan kan waktu itu kalau mau jaringannya lebih berkembang, coba deh di online gitu kan. Karena offline itu kan agak riskan gitu ya. Dari segi akomodasi dan yang lainnya gitu kan. Ada yang lebih murah, lebih mudah, lebih cepat, kenapa enggak gitu. Oke, jadi semenjak dari sana itu Kang Acep emang lebih banyak main online juga ya? Online sampai sekarang online. Sampai sekarang online, tapi nggak lupa ya proses offline juga ada. Proses offline itu sangat dibutuhkan kalau kita mau jadi macan panggung. Iya, jadi dua-duanya lah intinya sekarang itu Kang Acep tuh online-nya jalan, offline-nya juga jalan. Alhamdulillah. Dan sekarang udah proses 4 tahun ini. Apa aja yang bisa Kang Acep raih nih selama ini? Ini untuk motivasi aja ya teman-teman, bukan untuk ria atau apa. Jadi cuci piring aja bisa. Pertama bisa lunas hutang dulu. Utang. Oh, jadi pertama itu punya utang berapa itu dulu? Ya, kalau hitungan saya sih gede, sampai puluhan juta. Oh. Nah, terus alhamdulillah bisa beli 4 kali motor cash. Sampai saat ini 4 mobilio cash. 4 cash juga. 1 Pajero. 1 Pajero yang terbaru ya. Jalan-jalan ke 3 negara. Jalan-jalan 3 negara. Terus penghasilan bulanan puluhan juta, alhamdulillah. Masya Allah. Dan insya Allah besok Januari sama Obos juga ke Turki. Februarinya umur sekeluarga. Masya Allah, luar biasa. Dan udah dibayarin tiketnya juga. Udah selesai ya tiketnya, jadi tinggal berangkat aja. Bismillah. Alhamdulillah. Yang penting teman-teman ikuti arahan mentor, karena insya Allah mentor tidak akan menjerumuskan kita, asalkan kita mau diarahkan, teachable ya kalau istilah guru-guru kita itu, mau dibimbing dan mau membimbing. Karena sepengalaman saya Kang Isan, kita juga akan punya mitra. Kalau arahan mentor, mitra kita juga ikuti arahan kita. Dan itu akan terus berlanjut ke bawahnya. Kalau kitanya nggak kepada mentor kita teman-teman, maka mitra kita itu ngajak tempur sama kita. Itu udah hukum alam gitu. Makanya kalau teman-teman ingin jaringannya taat kepada jaringan kepada Anda dulu taat kepada mentor Anda. Teman ya. Nah ini pertanyaan terakhir ini Kang Acep. Ya, gimana caranya supaya Kang Acep ini bisa bangkit semangat gitu ya? Dan bisa membangkitkan mitra-mitra Kang Acep ini supaya jauh lebih semangat lagi, jauh lebih gila lagi actionnya. Oke. Dulu di pertengahan jalan ya, saya sempat hampir hancur jaringan. Pernah hancur juga? Pernah, hampir. Hampir ya. Mungkin tinggal beberapa persen lagi. Apa yang saya lakukan teman-teman? Yang saya lakukan adalah konsultasi. Ya, konsultasi jangan hanya kepada istilah kata upline aja, tapi kepada mitra lain juga bisa konsultasi, misalkan kepada jaringan lain, kepada tim lain. Ya makanya alhamdulillah istilah konsultasi saya banyak belajar ke tim lain juga, ke mentor-mentor yang lain juga. Ya terutama ke mentor sendiri itu kan, kepada Pak Isan, Pak Dani, Pak Risyana dan yang lainnya itu rutin sekali. Apalagi kalau kita tambah juga ke orang lain gitu kan, ke jaringan lain. Itu menambah referensi kita. Nah, banyak konsultasi, dari situ banyak masukan, banyak saran pandang. Alhamdulillah saya pelajari, dari keterpurukan itu ada saran guru-guru, saya lakukan saran tersebut. Ya alhamdulillah, yang tadinya tinggal berapa persen lagi jaringan mau hancur, Pak. Hingga akhirnya alhamdulillah satu persatu mitra saya pada dapat motor, satu persatu mitra saya pada dapat mobil. Dan alhamdulillah Kang Isan berkat bimbingan Kang Isan juga, diantaranya saat ini baru tercetak 45 orang yang dapat motor, Masya Allah. 13 orang yang dapat mobil, Masya Allah. dan baru 1 dapat Pajero di tim saya ya. Bahkan mohon doanya juga, ini Pajero mitra saya juga tinggal dikit lagi, bahkan Pajero kedua saya 400 poin lagi. Masya Allah. Ya. Dan yang lebih luar biasanya apa teman-teman, di bisnis ini ya bukan hanya sekedar bisnis, tetapi ya
menambah silaturahmi. Saya anak satu-satunya di keluarga, tapi saya tidak merasa sendiri karena saya punya jaringan yang banyak, alhamdulillah, punya guru-guru yang banyak, punya saudara yang banyak. Mungkin kalau istilahnya teman satu masih kurang, ya kan? Musuh. Musuh satu masih kurang. Musuh seribu kebanyakan. Musuh satu kebanyakan. Nah, gitulah kira-kira. Iya, teman 1000 masih kurang. Masih kurang gitu. Iya. Jadi di PTBS ini kita Masya Allah, pokoknya mantap pokoknya. Oke, luar biasa ya teman-teman. Jadi ngebangkitinnya intinya dari diri kitanya dulu ya. Dari diri kitanya mau belajar, mau konsultasi, mau mengosongkan gelas lagi. Hilangkan jubah juga. Nah, jubah kebesarannya hilangin lah. Jadi termasuk intinya punya masalah apa-apa tuh jangan didiemin. Jangan dipendam sendiri. Ya, apalagi di-sharein ke mitra-mitra ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kita harus konsultasi ya ke orang yang tepat gitu. Betul. Jadi ke mentor-mentor kita. Iya. Ya, dan alhamdulillah sekarang Kang Acep ini kehidupannya udah berubah drastis luar biasa. Dan ini insya Allah bisa jadi contoh buat teman-teman semuanya bahwa siapapun Anda, latar belakang apapun Anda, insya Allah kalau mau benar di sini fokus terhadap apa yang Anda inginkan, ya selalu konsultasi sama mentor Anda, insya Allah bisa seperti Kang Acep juga. Oke. Nah, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Ihsan Saiful Milah. Saya Acep Jenal Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.